Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 122316009 yang akan membahas tentang nutrisi tanaman pada bab kali ini atau pada presentasi kali ini. Untuk bab 1 pendahuluan ya. Jadi untuk nutrisi tanaman ini saya presentasikan dan saya rangkum dari karya buku nutrisi tanaman oleh Pak Nasaruddin ya. Kita langsung lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan, di mana nutrisi tanaman adalah unsur kimia yang sangat penting bagi pertumbuhan dan reproduksi tanaman, yang lazim disebut dengan hara tanaman, dan biasanya untuk menjadi nutrisi yang esensial harus cocok dengan kriteria tertentu. Untuk komposisi analisa abu jaringan tanaman ya, untuk komposisinya unsur-unsur anorganik tanaman dapat diketahui dengan cara analisa abu jaringan tanaman atau dengan menggunakan spektrofotometer, di mana absorpsi atom analisa abu jaringan tanaman akan menunjukkan komposisi unsur anorganik. Di antaranya adalah kalium, kalsium, magnesium, fosfor, sulfur, mangan, besi, natrium, silika, klor, aluminium, dan unsur lainnya yang lepas dalam bentuk gas padat saat pengabuan adalah CHO dan N. Untuk kebutuhan unsur-unsur organik untuk tanaman, terutama tanaman tingkat tinggi, dapat diperoleh dari atmosfer, air, dan tanah, di mana atmosfer ini ya, unsur anorganik yang utama dalam atmosfer adalah karbon dan oksigen dalam bentuk karbon dioksida atau CO2, sedangkan air merupakan sumber nutrisi bagi tanaman yang sebagian besar akan lepas kembali ke atmosfer melalui proses transpirasi. Terus ada tanah, di mana merupakan gudang nutrisi mineral tanaman yang berasal dari ion mineral, bahan induk, batu-batuan, dan sisa tumbuhan dan hewan yang telah lapuk dan membusuk. Ya, untuk semua unsur nutrisi tanaman telah diidentifikasi namun tidak sepenuhnya memenuhi kriteria, di mana ada beberapa kriteria dari unsur-unsur nutrisi tanaman. Yang pertama yaitu dengan menyatakan unsur tersebut penting bagi tanaman untuk melengkapi siklus hidupnya, yang secara historis menjadi satu atau bersifat esensialitas ya. Yang kedua yaitu menyatakan bahwa peran unsur harus unik dalam proses metabolisme atau fisiologi tanaman, dan yang ketiga yaitu mensyaratkan bahwa hakikat untuk bersifat universal di antara tanaman dan unsur dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tanpa dianggap sebagai elemen penting gitu. Terus untuk teknik hidroponik ya, menurut Hoagland dimulai pada pertengahan 1800-an dan ditingkatkan di tahun 1900-an, di mana diaktifkan percobaan untuk menanam tanaman dalam media pasti dibersihkan dari unsur ya. Elemen yang dibutuhkan cukup dengan jumlah sedikit, umumnya terakumulasi ke dalam jumlah yang kurang dari 0,01% dari masa kering jaringan tanaman. Unsur yang bermanfaat dapat merangsang pertumbuhan atau mungkin hanya diperlukan tanaman tertentu seperti silikon, kobalt, dan natrium yang merupakan unsur penting dan bermanfaat. Ada beberapa elemen penting yang mungkin bermanfaat dan harus diklarifikasikan sebagai elemen esensial dalam perkembangan analisis kimia tanaman, dan menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman yang tidak akan menyelesaikan siklus hidup mereka jika konsentrasi unsur tersebut dalam jaringan tanaman itu tidak cukup. Untuk klarifikasi hara, komposisi unsur-unsur tanaman anorganik dapat diketahui dengan cara analisa abu jaringan tanaman atau dengan menggunakan spektrofotometer. Analisa abu dari jaringan ini menunjukkan komposisi unsur anorganik, diantaranya adalah kalium, kalsium, magnesium, aluminium, dan lain sebagainya, di mana unsur lainnya yaitu boron, klon, tembaga, besi, mangan, dan seng merupakan hara esensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sangat kecil atau biasa disebut dengan hara mikro. Ya, mengenal Mengel dan Kibri membagi 17 unsur nutrisi esensial tanaman dalam 4 kelompok tergantung pada sifat kimianya ya.
Jadi peran nutrisi sebagai penyusun struktur biologis dan fungsinya dalam proses metabolisme tanaman. Yang pertama yaitu berbentuk terikat secara kovalen dalam struktur organik tanaman yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen dan sulfur. Untuk kelompok kedua merupakan ion yang berperan dalam mengatur reaksi oksidasi tanaman yang terdiri dari fosfor, boron, dan silikat. Untuk yang ketiga yaitu ion yang berhubungan dengan peran pengatur keseimbangan osmotik dan ion yang dalam tanaman yang terdiri dari kalium, kalsium, magnesium, mangan, klor, dan natrium. Untuk yang keempat merupakan nutrisi tanaman yang berperan sebagai struktural atau protein metal tanaman yang terdiri dari besi, seng, suprum, dan molybdenum. Untuk analisa tanaman adalah alat diagnosis yang penting dalam menilai gangguan nutrisi milenial dan dalam memantau status nutrisi. Ya, 02. Bab 2 yaitu tanaman sebagai media tumbuh tanaman ya. Tanah merupakan hasil evolusi dan perubahan sepanjang waktu dari batuan induk yang dipengaruhi oleh faktor genetik, iklim, dan organisme hidup secara topografi. Horizon tanah merupakan suatu lapisan tanah dari hasil evolusi yang hampir sejajar dengan permukaan bumi. Untuk lapisan horizon tanah, horizon A, lapisan terluar yang terpengaruh langsung oleh cuaca erosi dan pemanfaatan tanah. Untuk horizon B, sulum tanah yang masih bisa dijumpai. Akar tanaman ditandai dengan perubahan warna yang lebih terang. Dan horizon C, lapisan yang tidak dipengaruhi oleh proses pembentukan tanah terdiri dari sedimen batuan dan batuan induk. Ya. Untuk penggunaan tanah bagi tanaman, tanah sebagai media tumbuh yang memiliki fungsi sebagai pendukung tegaknya tanaman, memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan akar agar tidak mudah rebah. Untuk tanah harus memiliki ruang pori yang memungkinkan pergerakan udara dalam tanah untuk proses respirasi akar. Tanah tidak boleh mengandung zat penghambat pertumbuhan yang bersifat racun bagi tanaman dan mikroorganisme yang bersifat patogen. Tanah harus memiliki unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah cukup dan seimbang. Tanah juga harus mampu menyediakan air sebagai pelarut hara dan komponen utama penyusun sel. Sifat-sifat dan pertumbuhan tanah. Yang pertama, tekstur dan struktur tanah, di mana tekstur tanah menunjukkan kasar atau halusnya suatu tanah dengan tingkat kehalusan. Tanah ditentukan oleh perbedaan komposisi, kandungan nutrisi pasir, debu, dan tanah liat yang terkandung pada tanah. Penentuan tekstur tanah dilakukan dengan menggunakan diagram segitiga tekstur yang terdiri dari 12 kelas, di mana struktur tanah menunjukkan kombinasi partikel-partikel tanah primer seperti pasir, debu, dan liat sampai partikel-partikel sekunder yang biasa disebut agregat. Struktur tanah memiliki 4 tipe dasar yaitu granuler, prima, balok dan lempeng. Untuk pengaruh struktur dan tekstur tanah terhadap pertumbuhan tanaman terjadi secara langsung, yaitu tanaman akan lebih baik pertumbuhan akarnya pada tanah yang remah atau ringan dibandingkan dengan yang padat. Untuk bahan organik tanah berasal dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang telah melapuk, di mana sangat bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Bahan organik tanah yang belum terdekomposisi menutupi tanah merupakan pelindung tanah dari faktor-faktor perusak butiran tanah seperti terpana air hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Untuk mikroorganisme tanah yang subur mengandung lebih dari 100 mikroba per gram. Tanah seperti bakteri, Actinomycetes, fungi, protozoa, alga, dan virus yang sangat berguna bagi tanaman. Untuk peran mikroorganisme tersebut yaitu penghancur limbah organik, recycling, hara tanaman, fiksasi biologis nitrogen, pelarut fosfat, merangsang pertumbuhan biokontrol patogen, dan membantu penyerapan unsur hara. Untuk reaksi tanah, untuk pH tanah merupakan salah satu sifat tanah yang berhubungan erat dengan kesuburan tanah seperti KTK, kejenuhan basah, dan sebagainya. Yang umumnya tanaman pertanian dapat tumbuh baik pada kondisi pH tanah di sekitar netral, yaitu pH 5,5 sampai 6,5.
karena pada pH ini umumnya hara berada dalam status tersedia cukup dan seimbang bagi pertumbuhan tanaman. Bab 3, siklus dan pergerakan hara. Ya, untuk siklus dan pergerakan hara, tanaman bersumber dari udara, air, dan media yang tumbuh pada tanaman. Hara yang terdapat dalam tanah terutama berasal dari pelapukan batuan dasar dan bahan organik yang terdekomposisi dari sisa tanaman dan hewan. Hara yang diambil oleh tanaman akan diubah menjadi senyawa organik penyusun tubuh tanaman dan disimpan dalam bentuk cadangan asimilat pada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama yaitu siklus hidrogen, yang kedua siklus oksigen, yang ketiga siklus nitrogen, yang keempat siklus fosfor, yang kelima siklus kalium, dan yang keenam siklus sulfur. Ya, ini adalah siklus oksigen ya, di mana siklus oksigen ini di alam terkait langsung dengan proses respirasi aerobik dan fotosintesis ya. Ini adalah proses aerobik dan fotosintesis. Terus ini adalah siklus hidrogen, di mana hidrogen merupakan salah satu nutrisi utama tanaman yang bersumber dari air yang diserap oleh tanaman dari dalam tanah ya, melalui akar dan kemudian stomata melalui daun. Terus ini adalah siklus fosfor, di mana fosfor menggerakkan energi dari ATP ke molekul lain, mendorong reaksi enzimatik dan transport seluler. Terus fosfor merupakan pengikat DNA, ikatan-ikatan gula deoksiribosa yang membentuk DNA dan RNA. Ini adalah siklus nitrogen, di mana nitrogen merupakan unsur penyusun protein, asam nukleat, dan bahan organik lainnya. Ya, terus ini adalah siklus kalium, di mana kalium dalam tanah berasal dari pelapukan bahan induk, pelapukan bahan organik menjadi bentuk kalium yang tersedia bagi tanaman. Dan ini adalah siklus sulfur atau belereng, di mana sulfur dalam tanah berasal dari pelapukan batuan mineral sulfat atau dari bahan organik menjadi bentuk ion sulfat yang tersedia bagi tanaman. Untuk pergerakan hara, sebagian hara dan senyawa terlarut lainnya akan bergerak dari daerah sumber ke daerah penempatan. Sebagian besar hara yang dibutuhkan tanaman diabsorpsi oleh akar tanaman dari media pertumbuhan tanaman seperti difusi, aliran massa, dan intersepsi akar. Untuk difusi, proses perpindahan suatu zat secara individu dari suatu daerah ke daerah lain karena adanya perbedaan tekanan difusi yang timbul akibat perbedaan konsentrasi. Hara yang paling banyak bergerak secara difusi mendekat permukaan akar adalah fosfor, ion kalium, magnesium, dan ion nitrogen khususnya nitrat. Untuk aliran massa merupakan pergerakan sekumpulan ion atau molekul secara massa yang secara umum melalui perantara air. Pergerakan air menembus pori-pori tanah dan akan membawa massa ion atau zat terbawa aliran massa bersama aliran massa air mendekati perubahan permukaan akar tanaman. Untuk intersepsi akar yaitu kondisi di mana akar tanaman yang tumbuh mendekati keberadaan hara untuk diserap bagi pertumbuhan tanaman. Ya, ada transportasi atau translokasi, yaitu pergerakan ion hara dalam media pertumbuhan tanaman mendekati permukaan akar kemudian diabsorpsi dan diangkat melalui silem menuju daerah sing. Untuk transportasi pasif yaitu transportasi yang digerakkan oleh kekuatan fisik, contohnya absorpsi dan translokasi air, oksigen, dan karbon dioksida dalam tanaman. Untuk transportasi aktif yaitu transportasi ion hara atau hasil metabolisme melintasi membran seluler yang digerakkan oleh energi metabolisme. Transportasi aktif menggunakan ATP ketika molekul bergerak dari konsentrasi rendah ke yang lebih tinggi. Ya, untuk pemupukan berimbang dan hubungan antara ketersediaan hara dengan pertumbuhan tanaman. Yang pertama yaitu pemupukan berimbang, di mana tanaman memerlukan cukup pasokan nutrisi mineral penting untuk pertumbuhan optimal. Pemupukan berimbang mengarah ke pemanfaatan dan pemeliharaan kesehatan tanah untuk jangka panjang. Menurut von Uexküll atau Murtert, penggunaan pupuk seimbang bertujuan untuk
meningkatkan hasil panen, meningkatkan produksi dan kualitas produksi, merupakan koreksi kekurangan hara tanah dan pada lahan pertanian tertentu, mempertahankan atau meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanah dalam jangka panjang, menyelamatkan lingkungan dan mengembalikan kesuburan dan produktivitas tanah. Penggunaan pupuk berimbang harus diperhatikan 2 poin penting, yaitu dosis dan rasio nutrisi. Ya, untuk ketersediaan hara dan pertumbuhan tanaman, pada gambar ditunjukkan bahwa pada zona pertama, pada zona kahat atau defisien, yaitu laju pertumbuhan meningkat dengan meningkatnya ketersediaan hara. Pada kedua zona cukup, yaitu laju pertumbuhan telah mencapai maksimum dan pada keadaan itu tidak dipengaruhi oleh ketersediaan hara tanah. Dan ketiga zona toksis, yaitu laju pertumbuhan menurun dengan meningkatnya persediaan hara. Terus unsur-unsur seperti boron, klor tembaga, besi, mangan, molibdenum, dan seng merupakan unsur hara esensial yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil. Ya, bab 4 metabolisme hara, di mana pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh pasokan nutrisi yang tersedia baik organik maupun anorganik. Kebutuhan hara makro antara lain yaitu nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur. Untuk kelebihan atau kekurangan hara makro akan berakibat pada pertumbuhan tanaman yang tidak optimal. Ya, nitrogen merupakan nutrisi yang paling cepat mengalami proses metabolisme dalam jaringan tumbuhan dan paling cepat menurun jumlahnya pada lahan pertanian intensif. Nitrogen banyak dimanfaatkan dalam bentuk pupuk dan juga merupakan unsur penyusun asam amino, protein, asam nukleat, enzim, dan sebagainya. Tanaman menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat dan bahan mineral lainnya dari larutan tanah. Serapan dan translokasi nitrogen, yaitu nitrogen yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman budidaya, dibedakan atas 4 kelompok, yaitu nitrogen nitrat, nitrogen amonia, nitrogen molekular, dan nitrogen organik. Tanaman pertanian terutama memanfaatkan nitrogen dalam bentuk ion nitrat, tetapi pada kondisi tertentu, pada tanah masam dan kondisi anaerobik tanaman dan memanfaatkan nitrogen dalam bentuk ion amonium. Ya, serapan nitrogen dipengaruhi oleh tekanan lingkungan seperti pola pergantian siang dan malam, kekeringan, dan genangan air. Metabolisme nitrogen, ya. Penyerapan nitrogen diatur oleh berbagai mekanisme pada gandum. Penyerapan amonium menurun oleh asam amino, asparagin, dan glutamin. Nitrat dalam jaringan akar tanaman terkait dengan pembentukan polipeptida yang terkait dengan mekanisme transportasi nitrat melintas membran plasma dan tonoplas. Pada tanaman yang kekurangan N dalam kloroplas, kandungan klorofil daun pertama mencapai maksimum pada hari ke-7 setelah aplikasi pupuk dan selanjutnya akan menurun sangat cepat dibandingkan dengan yang cukup N. Untuk nitrogen nitrat pada tanaman aktif, nitrat dengan cepat terabsorpsi oleh akar dan terangkut oleh ke daun mengikuti aliran transpirasi, sehingga metabolisme nitrat pada tanaman budidaya umumnya terjadi di daun. Yang metabolisme amonium, apabila tanaman memanfaatkan langsung ion amonium sebagai sumber nitrogen, maka dengan sendirinya akan berubah menjadi NH3 bila bereaksi dengan air. Sumber utama amonium, terutama dari penyerapan nitrogen oleh tanaman dari tanah, akan tetapi tanaman dapat pula menghasilkan amonium dari hasil degradasi metabolik dari hidrolisasi protein. Pada tanaman yang mengalami pemupukan N, berat dinding sel menjadi menipis. Transaminasi, modifikasi kerangka karbon, dan hidrolisa protein. Untuk transaminasi adalah proses pembentukan asam amino lain melalui reaksi asam amino sebagai sumber amin NH dengan asam alfa keto dengan bantuan enzim. Hidrolisasi protein dalam tanaman banyak terjadi dalam proses perkembangan tanaman yang mengalami kekurangan kirat, arang, dan atau protein yang biasa terjadi pada tanaman yang mengalami gangguan asam-asam alfa keto yang akan dijadikan sebagai bahan baku respirasi untuk memperoleh energi.
Terus hidrolisasi atau hidrolisa protein juga terjadi pada pada daun-daun tua dari tanaman yang kekurangan pasokan nitrogen dari akar. Ya. Untuk fiksasi nitrogen, proses fiksasi adalah konversi nitrogen bebas menjadi bentuk senyawa karbon yang dapat dimanfaatkan oleh organisme hidup, terutama oleh mikroorganisme. Mikroorganisme yang dapat memanfaatkan nitrogen bebas dari udara yaitu mikroorganisme simbiotik dan mikroorganisme non simbiotik. Ya, bakteri simbiotik penambatan N. Bakteri penambatan N ya, simbiotik yaitu bakteri yang mempunyai ciri dapat membentuk bintil baik pada akar maupun pada batang. Bakteri bintil akar pada kacang-kacangan dikenal dengan istilah rhizobia, dan rhizobia mampu menambat nitrogen udara melalui simbiosis dengan tanaman kacang. Pemanfaatan rhizobia sebagai pupuk hayati sangat mendukung peningkatan produktivitas tanaman kacang-kacangan di Indonesia. Beberapa genus yang termasuk rhizobia yaitu Rhizobium, Synorbicium, Mesorhizobium, Brodyrhizobium, dan Azorhizobium. Bakteri penambatan N2 non simbiotik. Bakteri penambatan N2 yang kolonialisasi tanaman Gramineae dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu bakteri rhizosphere penambatan N2, diazotrof, heterotrofik, dan fototrofik, di mana bakteri diazotrof endofitik fakultatif dan bakteri diazotrof endofitik obligat. Beberapa bakteri penambatan N2 pada tanaman padi yaitu Pseudomonas sp, ya, Bacillus, dan Azospirillum dan Herbaspirillum. Ya. Mekanisme penambatan nitrogen, di mana konversi N2 dari udara menjadi amonium dibantu oleh enzim nitrogenase. Terus penambatan sisa-sisa tanaman sebagai sumber C ke dalam tanah memacu perkembangan populasi bakteri penambatan N. Mekanisme penambatan nitrogen secara biologis dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, reaksi ini hanya dilakukan oleh bakteri prokariot dan bakteri Rhizobium bersimbiosis dengan tanah. Untuk konsentrasi nitrogen dalam tanaman, berbeda antar jenis tanaman dan spesies, ya. Definisi nitrogen sangat mempengaruhi morfologi dan fisiologi tanaman, di mana gejala awal defisiensi N yaitu rasio akar dan tunas tinggi, daun tua menguning, dan perkembangan tunas lateral memendek. Untuk pada fase awal pertumbuhan, kadar N dalam jaringan tanaman akan lebih tinggi dibandingkan pada fase-fase pertumbuhan selanjutnya. Ya, untuk fosfor, tanah mengandung senyawa fosfor organik dan anorganik yang bersumber dari mikroorganisme yang mampu melepaskan ortofosfat. Enzim yang terlibat dalam pelepasan fosfat disebut fosfatase. Fosfor anorganik dalam lautan tanah berasal dari mineralisasi atau penambahan melalui pemupukan. Peran dan metabolisme fosfor dalam tanaman. Fosfor diserap tanaman dalam bentuk ion atau ortofosfat primer, sekunder, dan tersier. Namun pada kondisi tertentu tanaman menyerap fosfat organik terlarut seperti asam nukleat. Terus untuk mobilitas P dalam tanah relatif lebih rendah dibandingkan dengan N. P sangat bergantung membawa energi dalam metabolisme yang terjadi pada jaringan tanaman, dan fosfor merupakan komponen struktural dari beberapa komponen-komponen yang ada. Ya, ini adalah konsentrasi fosfor dalam jaringan tanaman dan gejala defisiensi. Total fosfor dalam jaringan tanaman berkisar antara 0,1 sampai 1%. Tanaman memerlukan aplikasi P pertanaman, khususnya pada tanaman tahunan yang didasarkan pada siklus pembuahan tanaman berbuah. Gejala defisiensi P yaitu pertumbuhan terhambat, kerdil, dan saat perkecambahan memperlihatkan warna hijau gelap, ya, hijau gelap hingga keunguan, kematangan
tanaman dan pembentukan biji pada umumnya tertunda serta penyerbukan berlangsung kurang sempurna. Ya, kalium menurut Holm, berdasarkan percobaan plot, kalium mendorong pertumbuhan tanaman. Tanaman tidak akan tumbuh tanpa kalium, di mana kalium berbeda dengan nutrisi mineral lain seperti nitrogen, fosfor, dan sulfur karena kalium hampir tidak dijumpai sebagai penyusun senyawa organik pembangunan tanaman. Ion kalium bertugas sebagai pengaktif berbagai enzim. Untuk penyerapan dan transportasi kalium, transportasi K terjadi dalam pembuluh xilem dan floem. Kalium terakumulasi dalam sel-sel parenkim dan diangkut dari sana melintasi plasma lemah dan dinding sel primer. Ion kalium berperan penting untuk pembuatan floem, dan selain itu beberapa penulis juga membuktikan bahwa kalium berperan pada pengangkatan asimilat melalui floem dan pengangkutan nutrisi mineral melalui xilem. Metabolisme dan fungsi kalium bagi tanaman pada umumnya lebih sederhana dibanding nitrogen dan fosfor. Metabolisme K sebagian besar berlangsung melalui pembentukan ikatan elektrostatik, yang mana dua buah atom atau kelompok atom diikat oleh tanaman. Medan listrik pada tanaman kalium melalui kekuatan elektrostatik anion-anion organik yang sangat beragam. Kalium mempunyai fungsi sangat penting dalam proses fisiologi tanaman seperti aktivitas enzim, sintesa protein, fungsi osmotik dan fotosintesis dan respirasi. Konsentrasi kalium dalam jaringan tanaman dan gejala defisiensinya yaitu kalium dalam jaringan tanaman berbentuk ion. Terus untuk konsentrasi ion kalium dalam jaringan tanaman lebih banyak terdapat pada organ jaringan seperti daun muda, akar muda, dan buah-buah berdaging. Untuk gejala kekurangan kaliumnya yaitu tajuk tanaman bagian atas berwarna hijau gelap, ya, pertumbuhan tanaman lebih pendek, dan perkembangan tunas aksilaris terbatas. Pada tanaman dikotil berbentuk roset, daun dewasa menengok ke bawah, ya, ke bawah melalui nekrosis pada ujung tanaman. Gejala akan mudah terlihat pada saat kekurangan air karena ukuran daun muda lebih sempit dan kadang menggulung. Kayak gini, menggulung. Kalsium. Kalsium adalah salah satu elemen unsur tanah yang paling melimpah di alam, di mana kalsium dimanfaatkan oleh tanaman dalam bentuk kation bivalen dan praktiknya dilakukan dengan pengapuran atau memperbaiki pH pada tanah yang bersifat asam. Rata-rata kebutuhan kalsium bagi tanaman antara 0,2 sampai 1%. Terus kalasikol adalah tanaman yang tumbuh dan beradaptasi baik pada tanah berkapur. Untuk penyerapan dan transportasi ion kalium bergerak ke arah akar secara difusi dan aliran massa di dalam tanah. Kalsium masuk ke dalam dinding sel dan keluar antara sel dari organ satu ke lainnya secara apoplastik. Untuk kalsium tidak mobile di floem sehingga tidak dapat ditranslokasi dari jaringan tua ke jaringan muda. Metabolisme dan fungsi kalium. Metabolisme kation termasuk kalsium dalam tanaman berlangsung relatif lebih sederhana dibanding dengan metabolisme pada anion. Metabolisme ion kalsium terjadi melalui pembentukan ikatan elektrostatik dan ikatan-ikatan gabungan. Menurut Bangert, fungsi kalsium dibagi menjadi 4 bidang, yaitu efek kalsium pada membran, peranan kalsium pada dinding sel. Kalsium berperan mengaktifkan berbagai jenis enzim dalam tanaman dan interaksi dengan fitohormon, yaitu kalsium diperlukan untuk pemanjangan sel dan terlibat dalam pembelahan sel pada aktivitas auksin. Ya, untuk konsentrasi kritis dan gejala defisiensi kalsium kritis dalam tanaman serupa dengan konsentrasi kalium dalam rentan 1 sampai 50 mg kalsium per gram bahan kering. Untuk gejala awal kekurangan kalsium yaitu nekrotik bintik-bintik hitam pada daun muda dan berkembang ke daun tua. Di antaranya
tulang daun tua berwarna kekuningan, pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil. Untuk kelebihan kalsium dalam media tumbuh mengganggu serapan Mg dan unsur hara lainnya. Magnesium Magnesium merupakan hara esensial bagi tanaman, di mana sebagian besar magnesium ditemukan dalam bentuk senyawa organik yang larut dalam air dan tidak larut dalam aseton. Jumlah akumulasi magnesium berbeda setiap organ tanaman. Terus untuk metabolisme dan peranan magnesium memiliki peran fisiologis dalam metabolisme tanaman dan komponen utama klorofil. Magnesium dapat mempengaruhi berbagai aspek fisiologis terkait dengan hubungan air daun. Terus kekurangan magnesium dapat menurunkan laju peningkatan biomasa tanaman secara menyeluruh. Ya, inilah dia gejala-gejala defisiensi dan diagnosis status magnesium dalam tanaman. Gejala awal adalah terjadi akumulasi pati pada daun sehingga terjadi penurunan alokasi ya. Untuk selanjutnya diikuti oleh klorofil pada daun yang sudah tua. Pelepah daun memperlihatkan penampilan yang berbintik-bintik. Pada tahap kekurangan magnesium ringan, tampak klorosis di antara tulang dan bermotif V. Ya, ketidakseimbangan dan gejala defisiensi magnesium. Gejala kekurangan magnesium dapat dikatakan dengan hubungan antagonis antara ion magnesium dan kation lain seperti hidrogen, amonium, kalsium, kalium, aluminium, dan natrium. Kalium dan magnesium, peningkatan penumpukan K yang tinggi terhadap magnesium akan menghambat penyerapan magnesium serta tingginya akumulasi magnesium, demikian sebaliknya. Ya. Ini merupakan ketidakseimbangan dan gejala defisiensi terhadap magnesium dari dari nutrisi-nutrisi lainnya. Ya, untuk sulfur adalah unsur penting bagi pertumbuhan dan berbagai fungsi fisiologi tanaman. Ya, kandungan total sulfur pada bagian vegetatif tanaman bervariasi antara 0,1 sampai 2% dari berat kering tanaman. Penyerapan dan transportasi sulfur tanaman yaitu ion sulfat secara aktif diangkut dari membran plasma sel akar, kemudian dimuat di dalam pembuluh xilem dan diangkut ke tunas melalui aliran transpirasi. Kebutuhan sulfur sangat bervariasi antar spesies tanaman, dan selama proses pertumbuhan tanaman, penyerapan dan pengangkutan sulfat di dalam tanaman dimediasi oleh protein transporter sulfat dan energi dependen melalui co-transportation sulfat. Ya, diagnosis status nutrisi dan gejala defisiensi sulfur. Ketika tanaman ditumbuhkan dalam kekurangan belerang, tanaman akan menunjukkan gejala defisiensi sulfur dan penurunan kandungan minyak biji dari kentang, diikuti oleh gula bit, kacang-kacangan, kacang polong, sereal, dan jagung. Untuk pemupukan sulfur sejak di persemaian akan menjamin ketersediaan belerang yang cukup, terutama pada tanah berpasir, dan akan meningkatkan ketahanan alami tanaman terhadap penyakit jamur. Gejala sekunder dari defisiensi belerang yang parah adalah warna ungu kemerahan karena pengayaan antasiani di bagian klorosis dan brasika. Ya, terima kasih, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.